Perkenalkan, nama saya Dewi Muriati, NIM 193141085. Di sini saya akan menjelaskan pengertian larutan dan larutan asam dan basa. Larutan adalah sistem homogen yang terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Biasanya zat pelarut itu berupa air dan kemudian larutannya berupa larutan gula dan larutan gas berupa udara yang terbentuk dari berbagai gas. Kemudian asam dan basa keberadaannya sangat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Basa adalah apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH negatif. Sedangkan asam apabila dilarutkan dalam air maka pH-nya akan kurang dari 7 atau lebih kurang dari 7. Saya Ekawati Ningtyastuti NIM 193141068. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan jenis dari asam dan basa. Untuk yang pertama adalah sifat dari asam. Asam memiliki beberapa sifat, yaitu diantaranya adalah yang pertama adalah asam memiliki rasa yang masam. Contohnya saja pada buah lemon. Buah lemon memiliki rasa yang masam. Lalu sifat yang kedua adalah apabila disentuh akan terasa seperti sengatan dan juga perih. Kenapa bisa seperti itu? Karena asam itu sangat berbahaya. Misalnya saja kulit kita terkena satu tetesan dari larutan asam, maka kulit kita yang terkena tetesan tersebut akan terasa perih. Lalu jika kebanyakan cuka juga tidak baik untuk lambung. Sifat yang ketiga adalah asam dapat menghantarkan listrik. Contohnya saja pada mesin aki. Mesin aki dapat menghantarkan listrik. Lalu sifat yang terakhir atau yang keempat adalah asam dapat memerahkan lakmus. Maksudnya adalah apabila kertas lakmus berwarna biru dan dicelupkan ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus tersebut akan berubah menjadi warna merah. Lalu selanjutnya adalah sifat dari basa. Basa juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah basa bersifat kaustik. Maksudnya adalah basa ini dapat terbakar dan mudah sekali hancur. Lalu yang kedua, basa bersifat pahit dan juga licin. Contohnya saja pada sabun mandi yang batangan, yang padat itu rasanya adalah pahit juga licin. Lalu sifat yang ketiga adalah dapat merusak kulit. Contohnya misalnya begini, ketika kita pergi ke laboratorium di sekolahan, lalu tidak sengaja tangan kita terkena sebuah larutan itu, maka akan terasa gatal pada kulit yang terkena tersebut, dan juga kulit tersebut bisa rusak dan tidak bisa kembali seperti semula. Lalu sifat yang selanjutnya adalah sifat yang keempat, yaitu adalah bisa membirukan lakmus. Apabila tadi pada asam dapat memerahkan lakmus, maka pada basa ini dapat membirukan lakmus. Ini maksudnya apabila kertas lakmus berwarna merah dicelupkan pada larutan basa, maka kertas lakmus yang berwarna merah tadi bisa berubah menjadi berwarna biru. Lalu sifat yang selanjutnya yang kelima adalah basa dapat mengantarkan listrik. Basa dapat mengantarkan listrik. Itu sama saja seperti pada sifat asam tadi. Lalu sifat yang terakhir atau yang keenam adalah basa dapat bereaksi dengan logam dan menghasilkan endapan. Maksudnya seperti ini. Basa dapat menimbulkan korosi pada logam. Korosi ini maksudnya dapat menimbulkan karatan pada sebuah logam.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asam dan juga basa. Asam terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah asam kuat. Asam kuat di sini terdiri dari beberapa asam. Yang termasuk dalam asam kuat adalah yang pertama ada asam sulfat atau H2SO4. Yang kedua adalah asam nitrat atau HNO3. Yang ketiga adalah asam bionida atau HBr. Keempat adalah asam iodida atau HI. Dan yang kelima adalah asam klorida atau HCl. Yang keenam adalah asam perklorat atau HClO4. Dan yang kedua adalah asam lemah. Yang termasuk dalam asam lemah adalah asam asetat atau CH3COOH. Yang kedua adalah asam sianida atau HCN. Yang ketiga adalah asam fluorida atau HF. Yang keempat, asam nitrat atau HNO2. Yang selanjutnya asam karbonat atau H2CO3. Dan ada asam sulfat atau H2SO3. Dan ada asam fosfat atau H3PO4. Lalu ada asam oksalat atau H2C2O4. Dan masih banyak lagi asam-asam lemah. Dan masih banyak lagi jenis-jenis asam lemahnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis basa. Basa juga memiliki dua jenis, yaitu basa kuat dan basa lemah. Nah, yang pertama itu adalah basa kuat. Di dalam basa kuat ini terdapat dua golongan. Yang pertama adalah pada golongan 1A. Di golongan 1A ini terdiri dari lithium hidroksida atau LiOH. Dan selanjutnya ada natrium hidroksida atau NaOH. Selanjutnya ada kalium hidroksida atau KOH. Selanjutnya ribium hidroksida atau RBOH. Terus selanjutnya ada kalsium hidroksida. Nah, tadi kan ada LiOH, NaOH, KOH, RBOH, dan CSOH. Nah, itu dapat dihafalkan dengan mudah dengan istilah seperti ini. Lina, Karo, Robi, C, Esan. Itu diambil dari unsur yang depan. Selanjutnya adalah basa kuat pada golongan 2A. Yang termasuk golongan pada 2A ini ada CaOH2 atau kalsium hidroksida. Lalu selanjutnya ada SrOH2 atau strontium hidroksida. Lalu ada BaOH2 yaitu barium hidroksida. Cara menghafalkannya adalah cari Sri Baginda. Ca, Sr, dan Ba. Cari Sri Baginda. Lalu yang kedua adalah basa lemah. Yang termasuk dalam basa lemah ini ada NH3 atau NH4OH yaitu amonia atau amonium hidroksida. Lalu selanjutnya ada BeOH2 atau berilium hidroksida. Yang selanjutnya ada MgOH2 yaitu magnesium hidroksida. Lalu ada AlOH3 yaitu aluminium hidroksida. Yang selanjutnya ada ZnOH2 yaitu seng 2 hidroksida. Lalu ada FeOH3 yaitu besi 3 hidroksida. Lalu ada FeOH3 yaitu besi 3 hidroksida. Lalu ada CuOH2 yaitu tembaga 2 hidroksida. Dan juga masih banyak basa lemah yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya Desi Wulandari NIM 1931411084 akan mempresentasikan terkait materi kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam dan basa ditentukan oleh derajat ionisasi, di mana banyak sedikitnya ion H+ dan OH- yang dilepaskan. Asam dan basa dalam air akan mengalami reaksi peruraian menjadi ion yang merupakan hasil dari reaksi keseteimbangan. Oleh karena itu, kekuatan asam dan basa dapat dinyatakan dengan ketetapan keseimbangan, yaitu tetapan ionisasi basa dan ketetapan ionisasi asam. Contohnya misal, dalam air itu HCl hampir terurai sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-. Sedangkan HF hanya terurai sebagian menjadi ion H+ dan ion F-. Oleh karenanya, HCl disebut sebagai asam yang kuat dan HF disebut sebagai asam lemah. Demikian juga dalam air NaOH itu hampir terurai sempurna menjadi ion Na+ dan ion OH-. Sedangkan NH3 hanya terurai sebagian menjadi ion NH4+ dan ion OH-. Dalam hal ini, NaOH disebut sebagai basa kuat dan NH3 disebut sebagai basa lemah. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arumaisa, NIM 193141079. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pH. Apa itu pH? pH merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan pada suatu larutan. Nilai pH tidaklah bersifat absolut, melainkan ia bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya telah ditentukan atau disepakati secara internasional. Sebagai contohnya, air murni disebut sebagai larutan netral karena pada suhu 25 derajat Celcius ia menunjukkan tingkat pH pada nilai 7,0. Larutan yang memiliki kadar pH kurang dari 7,0 dapat disebut sebagai larutan asam, dan larutan yang memiliki pH lebih dari 7 ia disebut sebagai larutan basa atau alkali. Pengukuran pH sangatlah penting digunakan dalam bidang yang berkaitan dengan kehidupan dan industri pengolahan kimia seperti kedokteran, biologi, ilmu pangan, pertanian, oseanografi, dan rekayasa atau keteknikan. Nah, untuk dapat mengukur pH sendiri bisa menggunakan alat seperti kertas lakmus, kertas indikator universal, dan juga menggunakan pH meter. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Doti. Sebelum itu, teman-teman bisa melihat gambar berikut ini yang merupakan skala pH untuk beberapa zat dalam kehidupan sehari-hari. Saya Doti Nur Pratama Saputri, NIM 193141096. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator asam basa. Indikator merupakan suatu senyawa yang kompleks yang bisa bereaksi dengan senyawa asam dan basa. Dengan melalui indikator, kita dapat mengetahui tingkat kekuatan pada suatu asam dan basa. Indikator ada yang terbuat dari bahan alami dan ada pula yang terbuat dari bahan buatan laboratorium. Berikut adalah jenis-jenis indikator yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu indikator alami. Indikator alami merupakan indikator yang berasal dari jenis-jenis tanaman seperti kulit manggis, bunga sepatu, pacar air, kunyit, kol ungu, bugenvil, dan lainnya. Bisa tidaknya tanaman menjadi indikator alami tergantung adanya perubahan warna.
bila mana ekstrak tumbuhan diteteskan pada larutan asam dan basa. Indikator yang kedua yaitu kertas lakmus. Indikator ini banyak digunakan karena lebih efektif, efisien, serta harganya yang terjangkau. Kertas lakmus ada dua jenis, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Senyawa asam basa bisa diketahui dengan memakai kertas lakmus dengan cara mengamati reaksi larutan dengan perubahan warna pada kertas lakmus. Larutan basa menunjukkan reaksi pada warna biru, dan larutan asam menunjukkan reaksi pada kertas warna merah. Larutan basa akan mengubah lakmus merah menjadi biru. Begitu juga sebaliknya, larutan asam akan mengubah lakmus biru menjadi warna merah. Yang ketiga yaitu larutan indikator. Larutan indikator adalah jenis indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui sifat asam dan basa pada suatu senyawa. Ada beberapa jenis larutan indikator yang sering digunakan, yaitu yang pertama, Brothymol Blue atau biasa disingkat BTB, yang kedua, Phenolphthalein atau PP, yang ketiga, metil jingga atau MO, dan yang keempat, metil merah atau MM. Yang keempat yaitu pH meter. pH meter merupakan alat pengukur pH pada suatu larutan yang akurat dan cepat. pH meter memiliki elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam sebuah larutan asam basa yang akan diukur nilai pH-nya. Nilai pH dapat dengan mudah dilihat langsung melalui angka yang tertera pada layar digital alat pH meter tersebut. Yang terakhir yaitu indikator universal. Indikator universal adalah indikator yang terdiri dari berbagai macam indikator dengan warna yang berbeda untuk tiap nilai pH antara 1 sampai 14. Indikator universal bisa berupa larutan dan kertas. Paket indikator universal selalu dilengkapi dengan adanya warna standar untuk pH 1 sampai 14. Cara menggunakan indikator universal yaitu dengan cara mencelupkan kertas indikator pada larutan yang akan diteliti pH-nya atau meneteskan indikator universal pada larutan yang akan dideteksi. Kemudian tinggal tunggu perubahan warna yang terjadi serta bandingkan perubahan warna tersebut dengan warna standar. Itulah materi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.